bisa digunakan tanpa lem. Tapi hari ini saya akan demo dengan menggunakan lem. Jadi lem yang saya gunakan ini adalah lem putih. Itu lebih bagus untuk frontless, terutama untuk kita perempuan yang kulit bagian depannya ini lebih halus. Kalau ultra hole terlalu keras, jadi saya akan menggunakan lem putih seperti ini. Ya, udah seperti ini. Udah kita gunakan wignya. Ini frontless. Ya, bagian depannya ini akan kita gunting nanti. Di bawah sini ada stretch dan juga dia punya karet untuk mengikat wig. Biasanya saya jarang pakai lem karena cukup digunakan langsung, itu dia udah nempel. Nah, atau saya cukup menggunakan wig grip atau bandana untuk wig. Nah, jadi posisinya tuh seperti ini ya. Ini rapi. Nah, kenapa saya bilang anak rambutnya harus dirapikan agar dia tidak nakal pas proses pengeleman ini. Nanti ini akan kita keker, bagian sini aja yang kita lem. Oke, saya harus pakai kacamata. Oke, kita akan gunting. Gunakan gunting kecil yang tajam sehingga lebih mudah bermanuver. Ini ingat harus digunting, buka dengan diseret. Kalau diseret kadang bisa bablas dianya, guntingannya. Gunting pas daerah baby hair, lebihkan 1 mili nggak apa-apa. Kalau nggak digunting di kepala, bisa juga sebelum dipakai kita gunting dulu. Jadi kita bisa lihat. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dia sangat membaur. Nah, biasanya tuh saya tuh kalau pakai wig, saya jarang pakai lem, kecuali untuk yang memang kegiatan ekstrim itu saya akan lem. Dan biasanya saya cuma cukup pakai double tip aja di sini, karena bagian depan sini sudah mengikat dengan kuat. Ini padahal saya nggak pakai elastic band di belakang, cukup seperti ini aja. Jadi biasanya saya cuma pakai begini aja karena saya menghindari penggunaan lem, walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman mungkin agak ribet aja pas bersihin. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, sekarang kita akan lem. Kenapa pakai lem putih? Lem putih ini untuk daerah front area ini lebih lembut.
Jadi kalau bisa beri batas sedikit ya teman-teman ya. Jadi kita tahu bagian mana yang harus kita lem. Jadi saya cuma akan mengelem bagian depan sampai ke cambang saja. Bagian sini aja saya akan lem sedikit. Kuas, dan ini saja. Kalian bisa menaruh lem langsung di kulit kepala. Ingat ya, lemnya harus ditaruh di kulit kepala, bukan di bagian list. Kenapa di kulit kepala? Karena ketika dia kering dia transparan. Dan kalau kalian taruh di bagian list, itu akan membuat rambut bagian list itu lemnya naik ke rambut sehingga akan menempel semua. Dan lemnya ini juga transparan kalau udah kering, jadi jangan khawatir seandainya ada lebih-lebih sedikit. Kadang ada yang untuk penggunaan ekstrim, bagian depannya itu mereka cukur agar tidak mengganggu. Lem ini kalau digunakan 2 atau 3 lapis itu kuat banget. Bisa sampai seminggu 2 minggu, tergantung kegiatan juga. Tapi ini saya akan gunakan 1 lapis saja untuk pemakaian short term. Jadi lem putih ini memang untuk pemakaian jangka pendek. Setelah setengah kering, baru kita tempelkan ke bagian list. Kalau masih basah jangan ya teman-teman, karena nanti lemnya akan naik ke rambut sehingga bagian rambut itu akan sticky banget. Kegunaannya sih sebenarnya simple, mudah banget, dan kalau bisa kalian gunakan sebelum foundation akan lebih baik karena dia akan menempel lebih sempurna. Sudah mulai kering ya, ini udah mulai transparan. Saya hanya memastikan bagian-bagian depan sini dapat. Kalaupun sampai nggak dapat, kalian bisa tambah sedikit dengan cotton bud. Lemnya cepat kering, jadi jangan khawatir. Nah, setelah selesai, setelah kering, baru tempelkan sedikit-sedikit bagian depan aja dulu. Jadi ini harus diambil bagian tengahnya. Ini bisa sekalian untuk mengencangkan kulit muka juga loh teman-teman. Oke, ini dia. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Kenceng banget rasanya, langsung tertarik ke sini. Beda kan sama yang ini. Ini salah satu kehebatan Lace Wig dengan sistem lemnya sekalian festive. Oke. Saya butuh kacamata. Saya merasa lumayan narik banget nih muka nih. Saya nggak mau terlalu
narik soalnya jadi aneh muka saya nanti. Tapi ada juga teman-teman yang suka yang tarik itu, kalau biasa saya masang tuh pengennya ditarik begini, jadi memang langsung kencang kulitnya. Setelah penggunaan di hair dryer aja bagian sini biar dia lebih kencang lagi. Oke, hanya begini saja. Ini juga harus dilem lagi ya teman-teman ya. Ini memang kena jambang saya, jadi saya memang banyak nih jambang dan anak rambut. Jadi semakin banyak bidang lemnya, otomatis wig ini akan semakin kuat. Oh, bahannya mau kayak gitu juga atau? Iya, kalau bisa sih Ini lebih oke. hairline-nya sih yang biar nggak kelihatan. Berarti pakai yang Saya pakai lagi kalau Karena kadang pelepasan itu lumayan ya. Saya dulu pakai sistem glue terus, jadi rambutnya lumayan kena. Jadi kadang ada yang ketarik juga, ada yang pitak, itu saya sayang banget. Jadi saya berusaha menghindari sebisa mungkin ya. Ini kalau udah kering di hair dryer nanti dia akan nempel banget. Ini tadi kan saya cuma pakai 1 lapis, jadi kalau pakai 2 lapis olesin dulu hair dryer sampai kering, terus olesin lagi hair dryer lagi, itu akan kencang banget. terus ini kelihatan. nggak, nanti kan dipotong. Ini dipotong. Kalau kan bahan silikon, ini kan kalau pecah dia nggak bisa diperbaiki. Iya, kalau Kalau ini bisa. diperbaiki. Jadi kita jadi tulang. Oh jadi Bisa dibagi-bagi. ini langsung ready. Iya, ini ready. Cuma nanti kan makanya warnanya Jadi ini panjangnya Saya sih lebih mending 60 cm. ini rambut sorry mbak. Body Kan saya wave. tahunya kan rambut ini kan kayak ada yang beberapa tuh kutikulanya yang hilang. Ini nggak. Kalau ada kembung, jadi rambut sisa rambut ini digeser aja ke sini untuk rambut panjang. Kalau rambut pendek sih nggak masalah. Gimana? Gampang kan? Selamat mencoba ya. Gimana teman-teman, gampang kan pasangnya? Yang penting tenang ya. Terus pasangnya di kulit yang dalam keadaan bersih. Jadi wig dulu baru make up. Terus pasangnya juga mesti lurus ya, jangan miring ya. Jadi kiri kanan tengah. Ini kalian bisa pasang bertahap, dari sini ke sini dulu, terus dari sini ke sini dulu. Nah setelah kering baru kalian tempel-tempelin sedikit anak rambutnya ke sini, jadi biar dia samar. Tapi kalau buat kalian yang suka anak rambut yang dibentuk-bentuk, itu berarti bagian anak rambut ini kalian harus potong sedikit biar nggak terlalu panjang. Terus ingat yang paling penting, yang banyak banget teman-teman salah, itu lemnya harus dipasang di kulit kepala ya, bukan di bagian lisnya. Jadi olesin dulu di kulit kepala, kering, baru tempel. Nah ciri-ciri dia kering itu apa? Kalau dia udah transparan. Untuk kita perempuan saya rekomen lem putih, itu untuk short term dan juga lebih lembut. Tapi kalau seandainya kalian pengen pakai lem putih lebih lama, lebih kuat, itu kalian bisa olesin 2-3 kali. Jadi olesin, kering, transparan, olesin lagi. Itu kering, transparan, olesin lagi. Jadi itu akan lebih kuat biasanya. Terus kayaknya cuma itu doang deh. Sebenarnya penggunaan wig ini gampang, nggak perlu terlalu rumit gimana, dan bisa kita gunakan dengan mudah kok, cepat, praktis. Kalau kalian suka cara yang lebih ribet tapi hasil yang lebih teliti, dimana hairnetnya juga dilem, gradasinya juga lebih bagus, ya itu terserah kesukaan kalian masing-masing ya. Coba ya. Terus di sini dia, ini saya udah pakai hampir seharian, lemnya masih kuat banget nih. Nah ini kalau dipraktekin ini dia. Hai.